Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rindi Bragi, NIM 1213040112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Islam ke Minangkabau. Yang pertama yaitu teori kedatangan Islam ke Minangkabau. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Islam datang ke Minangkabau itu pada abad ke-7 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya Islam datang ke Minangkabau itu pada abad ke-9 Masehi. Kenapa ada perbedaan pendapat seperti ini? Karena pada saat itu tidak ada ditemukannya peninggalan, baik itu berupa bangunan seperti masjid ataupun ukiran ataupun baik itu tulisan yang dapat dijadikan bukti bahwasanya Islam itu apakah dia masuk ke Minangkabau pada abad ke-7 ataupun abad ke-9 Masehi. Namun para sejarawan sepakat bahwasanya ada 3 jalur masuknya Islam ke Minangkabau. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Sebagai yang kita ketahui bahwasanya Minangkabau khususnya Sumatera Barat ini merupakan salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di Sumatera. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah-daerah lain, khususnya itu daerah Aceh. Orang Aceh banyak berdagang ke Minangkabau pada saat itu. Selain di Minangkabau banyak rempah-rempah, pada saat itu Minangkabau posisinya sangat strategis dan menjadi daya tarik lah pokoknya bagi daerah Aceh pada saat itu. Dan pada saat itu daerah Aceh umumnya masyarakatnya itu sudah memeluk Islam. Hal ini dikarenakan ada kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Secara tidak langsung pada saat berdagang otomatis masyarakat Minangkabau pasti berinteraksi dengan orang Aceh, dan secara tidak langsung juga mereka pasti melihat bagaimana kegiatan sehari-hari orang Aceh, bagaimana tutur kata orang Aceh, apa saja yang dilakukan orang Aceh, karena orang Aceh itu merupakan kebanyakan Islam pada saat itu. Dan pada saat itu juga pasti sudah berkembang Islam di sana walaupun masih belum terencana. Yang kedua yaitu melalui jalur penyiaran. Di sini melalui jalur penyiaran ini ada dulu namanya Syekh Burhanuddin, itu salah satu putra koto yang sudah masuk Islam. Jadi Syekh Burhanuddin ini dia telah masuk Islam, lalu dia pergi ke Aceh untuk menuntut ilmu mengenai ajaran-ajaran Islam. Di Aceh dia itu belajar kepada Syekh Abdul Rauf. Jadi Syekh Abdul Rauf inilah yang mengajarkan Islam kepada Syekh Burhanuddin. Setelah sukses belajar Islam di Aceh, Syekh Burhanuddin kembali lagi ke Minangkabau. Jadi Syekh Burhanuddin ini mengajarkan apa yang telah dia dapat dari Syekh Abdul Rauf di Aceh kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Selain ke kerabat terdekatnya, dia juga menyebarkan Islam di daerah tempat dia tinggal. Hal ini jugalah yang menjadikan salah satu jalur masuknya Islam ke Minangkabau, karena Syekh Abdul Rauf berhasil menyebarkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Yang ketiga yaitu Islam mendaki dari daerah Darek. Maksudnya di sini pada saat dahulu itu pusat kepemimpinan Minangkabau itu berada di Pagaruyung. Lebih tepatnya itu di Istana Pagaruyung, yang mana rajanya dulu masih beragama Buddha. Namun masyarakat di Pagaruyung terdahulu sudah ada beberapa orang yang memeluk Islam. Dan pada akhirnya Raja Pagaruyung itu memutuskan untuk masuk Islam, dan namanya pun diganti menjadi Sultan Alif. Otomatis secara tidak langsung apabila seorang raja sudah masuk Islam, maka penduduk di sana atau pengikut-pengikut raja tersebut akan juga masuk Islam. Hal inilah yang menjadi penyebab berkembang pesatnya Islam di Minangkabau. Yang kedua yaitu fase perkembangan Islam di Minangkabau. Jadi pada zaman dahulu itu di Minangkabau hanya ada agama Hindu dan Buddha. Hal ini yang menjadikan masyarakat Minangkabau itu menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Maksudnya di sini yaitu
orang Minangkabau terdahulu itu percaya akan hal-hal yang dianggap keramat. Contohnya seperti pohon, ataupun kuburan, ataupun hal-hal lain yang mereka anggap keramat. Jadi di sana itu mereka meletakkan seperti sesajen dan berdoa atas apa yang mereka inginkan. Di kampung saya juga dulu pernah ada budaya yang seperti itu. Jadi mereka itu berdoa kepada kuburan yang dianggap keramat. Mereka membawa makanan dan mereka berdoa di sana meminta hujan seperti itu. Tapi alhamdulillah di kampus saya sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu, karena Islam sudah mengajarkan bahwasanya hal-hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan pada ajaran Islam. Di sini Islam mengajarkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi secara terus-menerus akhirnya masyarakat Minangkabau melupakan budaya-budayanya yang sebenarnya bertentangan dengan Islam, apalagi hal-hal yang dianggap keramat tadi itu. Jadi begitulah fase perkembangan Islam di Minangkabau. Dan akhirnya Islam ini dikuatkan juga oleh adat Minangkabau, sebagaimana pepatah, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Jadi sekian, terima kasih.